seharusnya Febri bisa menduga ini uang apa. Harusnya kan begitu. Dengan turunnya Komisi 3, masyarakat menjadi, oh ini kasus apa ini? Kan gitu kan. Jadi menimbulkan persepsi lain lagi ya? Menimbulkan persepsi lain. Yang pasti, apapun nanti, semua punya risiko. Terutama buat Kejaksaan Agung. Punya risiko. Misalnya ini di deponering, apalagi deponering, rusak nama Kejaksaan di mata publik. Tersangka kasus korupsi mantan Jampitsus Febri Adriansyah sudah menjalani pemeriksaan di Kejagung minggu lalu. Meski publik tidak bisa melihat kedatangan dan kepulangan mantan Jampitsus itu, dari kuasa hukumnya diketahui bahwa tersangka menyangkal kepemilikan aset, emas, dan juga uang yang disita dari penggeledahan. Kita akan membahas lebih dalam mengenai kasus yang cukup mengagetkan publik dan juga memicu dugaan intervensi politik bersama dengan Direktur Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung 2009-2011, Jasman Panjaitan. Selamat malam Pak Jasman. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Kasih Paham. Saya ingin memulai diskusi kita dengan meminta catatan Anda terhadap kasus Febri Adriansyah ini. Ya, saya belum bisa ngomong mengenai apa, karena saya juga tidak membaca berkas. Itu. Namun dari pemberitaan di media, penyidik Polri telah melakukan penggeledahan di daerah Sentul. Yang kemudian juga yang saya tahu pasti bahwa Febri kan ngomong di TV bahwa rumah itu adalah milik saya katanya. Nah, milik Jampitsus dia bilang ya Pak? Milik Jampitsus, milik dia lah, milik dia. Kemudian ternyata dia bilang bahwa itu ada yang punya, kan gitu. Dan Bapak di statement itu saja memaknainya seperti apa Pak? Loh, ya itu saya agak kebingungan loh, memaknai bagaimana konvers di hari Jumat itu ya Pak ya, karena dia kan bagian yang mungkin menariknya adalah ketika dia menjawab pertanyaan wartawan ya Pak. Ditanyakan apakah rumah itu memang rumah milik dia karena ada foto keluarga di situ. Dia menjawab itu memang milik Jampitsus. Tetapi uang, emas itu ada pemiliknya. Ada kegiatannya. Itu saya tidak bisa mengerti. Bapak mungkin bisa membacanya seperti apa? Justru nggak perlu dibaca itu. Harusnya dikejar. Dikejar, maksudnya itu apa? Jadi dalam pemeriksaan selanjutnya harusnya dikejar milik siapa pemiliknya dan kegiatan apa gitu. Itu harus dikejar di dalam tindak lanjut penyidikan itu. Oke, ini mungkin memang masih terlalu prematur karena kita sama-sama tidak tahu bagaimana modus korupsinya ya Pak. Kita tidak bisa membaca berkas sama seperti Pak Jasman tadi katakan. Tetapi kalau kita melihat runtutan kejadian yang diketahui publik saja Pak. Polisi melakukan penggeledahan di 13 lokasi. Kemudian kita sempat menunggu apakah polisi akan mengumumkan sebagai tersangka tetapi tidak. Kemudian pengumuman tersangka itu kita saksikan bersama dengan Komisi 3 DPR. Kemudian ketika diumumkan langsung dialihkan ke Kejagung. Di Kejagung sempat ada statement bahwa ketika Kejagung ambil alih dan keluarkan sprindik kemudian berubah lagi menjadi saksi, malamnya diralat kemudian masih tersangka. Bapak melihatnya rangkaian seperti ini nih sebenarnya apa dibacanya? Memang benar ada kasuskah? Atau memang benar dugaan atau statement dari kuasa hukum Hotman Paris yang mengatakan bahwa ini kriminalisasi Jampitsus? Ya, saya tidak bisa berkata seperti itu. Namun yang jelas bahwa istilah narasi yang mengatakan bahwa polisi dalam hal ini Polri menyatakan melimpahkan gitu. Nah, itu saya garis bawahi. Itu tidak ada istilah itu di dalam hukum acara. Bapak berarti sepakat dengan Prof. Mahfud ya? Ya, saya sepakat dengan Prof. Mahfud bahwa itu tidak ada istilah pelimpahan. Yang ada adalah kalau sudah selesai penyidikan,
oleh penyidik, maka itu berkasnya dikirimkan ke penuntut umum untuk kemudian diteliti. Nah, kemudian diteliti, ternyata dalam penelitiannya misalnya kurang lengkap, maka dinyatakan P19. Ya. P19 disertai dengan petunjuk apa yang harus dilengkapi. Itu. Nah, kalau itu lengkap, keluarlah P21. Ini belum P21 tapi sudah dialihkan ke Jagung. Ya, apa kira-kira implikasinya Pak? Apa kira-kira resiko di masa depannya ketika ini terjadi? Lah, ya itu sampai saat ini saya masih berkata, masih menyatakan, ya kita lihat aja apa yang terjadi nanti. Kita lihat aja. Oke. Ini kan kalau statementnya Pak Mahfud kemudian menindaklanjutinya bahwa ini bukan hanya merusak mekanisme hukum acara pidana, tetapi juga merusak sistem hukum dan cara berhukum kita dalam hidup bernegara. Menurut Anda setuju tidak bahwa kemudian Prof. Mahfud kan punya 3 teori itu, skenario yang akan terjadi setelah ini. Mungkin akan diambangkan, mungkin akan ditindaklanjuti tetapi kemudian dilokalisir, atau mungkin kemudian ada juga skenario di deponering, dihentikan kasusnya. Anda optimis atau pesimis ini akan kemudian lanjut Pak di Kejagung? Yang pasti apapun nanti semua punya risiko, terutama buat Kejaksaan Agung. Punya risiko. Misalnya ini di deponering, apalagi deponering, rusak nama kejaksaan di mata publik. Kemudian juga tidak atau katakanlah dibawa ke pengadilan, di Febri dijatuhi hukuman. Loh, ini kok sadis banget. Kejaksaan kok makan anak sendiri, kan gitu. Apalagi kalau kita lihat bahwa Kejaksaan Agung ini kan ada itu yang menyerahkan uang, bergepok-gepok uang dia kepada yang selalu dipertontonkan yang itu selalu dipertontonkan gitu. Itu loh. Ini serba salah. Jadi makanya kita lihat aja. Kalau saya melihat, saya nggak bisa ngomong lagi sekarang ini. Saya melihat, itu kita tunggu aja nih apa yang terjadi nanti. Oke, Pak Jasman, tadi sebelum kita mulai, Pak Jasman sempat bilang bahwa Febri Adriansyah ini adalah anak buah Bapak waktu menjabat Direktur Penyidikan, dan Febri waktu itu menjabat Kasubdit Penyidikan. Mungkin bisa cerita sedikit apa kesan Bapak tentang Febri Adriansyah ini? Sepanjangnya, tapi ini bukan saya membela ya. Sepanjangnya yang saya tahu, dia ini memang baik. Dia baik, jujur, dan terutama yang saya katakan, yang terutamanya, ini manut sama pimpinan. Baik itu. Dan jujur itu indikatornya dari mana Pak? Ya artinya karena seperti tadi kan pernah juga misalnya jangan macam-macam. Enggak macam-macam. Oke. Jadi ketika ada kasus ini, reaksi Bapak kaget. Atau? Saya kaget. Saya kaget sama bahwa dia, loh kok gini? Apa iya? Gitu. Kaget. Saya kaget bahwa namanya sekarang disusup begitu. Kaget saya. Melihat ada 13 TKP, melihat hartanya 74 kg emas Pak, itu dalam bayangan Pak Jasman, ini kan kalau 74 kg, orang kemudian membayangkan ya berapa lama dia mengumpulkan. Nah, itu yang saya katakan, diteliti dulu, ditelisik ini siapa yang punya? Dan untuk apa? Gitu. Tapi masuk akal tidak sih Pak kemudian kalau itu ada di rumah seorang Jampitsus, rumah pribadi Jampitsus, tapi kemudian itu punya orang lain? Ya dan tidak. Ya dan tidak, memang kadang-kadang lu gimana ini kok bisa begitu gitu. Karena saya tahu, atau dia apakah karena dia tidak tahu. Kalau di dalam undang-undang TPPU, kalau di dalam berangkas tidak mungkin tidak tahu dong ya Pak kira-kira. Iya itu kan, nggak mungkin dong. Ya itu kan. Nah terus soal tahu ini, kalau memang menggunakan pasal 3 dan pasal 4 undang-undang TPPU, harus dibuktikan itu. Untuk apa? Tapi untuk pasal 5 tidak perlu. Bahwa Febri salah. Kalau itu membiarkan itu uang yang udah pasti, yang seharusnya Febri bisa menduga. Ini uang apa gitu. Harusnya kan begitu. Iya. Ini kan kemudian mungkin kita berangkat dari klarifikasi Hotman Paris kemarin ya Pak, saya bacakan ya. Jadi ada 5 poin lah kira-kira yang dikatakan oleh kuasa hukum Febri. Yang pertama adalah tidak menerima uang 50M dari TAN. Kemudian rumah di Sentul itu sejak 2022 milik advokat Don Rito. Yang ketiga Cafe The Clan itu juga menurut Hotman bukan lagi milik Febri.
Kemudian kasus Asabri itu maju di pengadilan Agustus 2021, diputus Januari 2022, sementara Jampitsusnya belum Febri pada saat itu. Iya. Kemudian yang kelima soal blackout, menurut Hotman, perusahaan dalam perkara itu bukan pemasok batubara untuk Sumatera Utara. Itu kira-kira 5 poin yang kita tangkap setelah katanya menjalani pemeriksaan 10-11 jam di Kejagung karena kita tidak lihat Pak Febri masuk dan keluar ya. Dan ada 18 pertanyaan dan kemudian ini yang dia katakan kepada media. Nah dari sini Pak mencoba membuktikan bahwa aparat penegak hukum itu melakukan penyalahgunaan wewenang. Ini kan tentunya agak lebih sulit daripada kemudian mencoba membuktikan warga negara biasa ya Pak ya. Karena dia pasti tahu di mana celah-celah yang kemudian bisa melepaskan dia dari tuntutan-tuntutan atau tuduhan-tuduhan itu. Menurut Anda kira-kira tantangan dari penyidik untuk kemudian menyidik kasus ini itu seperti apa? Loh, ini karena kita bicara aparat penegak hukum. Iya. Pejabat tinggi di Kejaksaan Agung. Ketika ditemukan 74 kg, ketika dia bilang itu bukan milik dia, apakah akan semudah itu kemudian tidak bisa dibuktikan bahwa itu milik dia? Ya, iya memang tidak semudah itu. Tapi itulah tantangan buat penyidik. Cari dong, cari alat buktinya. Itulah tantangan buat penyidik. Dia memang tidak boleh percaya saja, tidak. Tapi cari apa bukti-buktinya. Ini milik si Anu gitu, apa hubungannya dengan si Anu itu? Itu yang harus dikejar nanti oleh ya situ juga terutama kan siapa itu kan ngomong. Juga pengacaranya itu kan, pengacaranya si Don Prito. Ya itu kejar. Anda kan ngomong, statement Anda di media mengatakan bahwa itu ada mana? Nah, dikaitkanlah itu dengan pengakuan Febri. Gitu kan. Nah, ada lagi nggak pengakuan yang lain? Kalau ada yang lain, kaitkan lagi gitu. Begitu cara kita akan melakukan penyidikan supaya kita bisa tahu yang mana yang benar gitu. Oke. Karena semua pada bisa saja merekayasa semua gitu. Gitu, Mbak. Oke. Fakta bahwa kemarin ketika dipanggil atau diperiksa pertama kalinya di Kejagung ya Pak Jasman, itu tidak terlihat oleh media. Kemudian kuasa hukum yang memberikan keterangan. Menurut Anda dalam kasus yang mendapatkan perhatian cukup tinggi secara nasional, seberapa penting sebenarnya Kejaksaan Agung menunjukkan cara kerjanya sama seperti kasus-kasus lainnya? Iya, ya itu harus. Kan disebutkan bahwa orang-orang ini yang 9 orang itu katanya orang-orang yang ya oke tunjukkanlah. Oh, 9 orang penyidik itu harusnya ditunjukkan? Ya, artinya tunjukkanlah bahwa memang mereka itu betul-betul qualified ya. Bahwa memang betul-betul mampu menyidik. Bagaimana cara menunjukkannya dalam bayangan Pak Jasman? Ya dia memang pertama-tama dia menguasai bagaimana cara menyidik. Ya kan? Ungkapkan semua kasus yang semua data, fakta, keterangan dianalisis. Itu. Jadi ini pun juga nanti mudah-mudahan dan bukan hanya yang 9 orang. Karena setiap begitu selesai nanti di kejaksaan itu kebiasaannya habis ada penyidikan, ada fakta baru itu dibawa dalam ekspos. Nah di ekspos itu nanti akan terjadi dialog, akan terjadi perdebatan gitu. Itu sebenarnya pasti bisa, asal jangan sampai ada yang membelok gitu. Itu. Ini lagi-lagi memang mungkin jadi pertanyaan publik ya, karena kemudian publik kan memang cukup bisa dibilang kepercayaannya tidak tinggi ya Pak terhadap Kejagung menangani anggotanya sendiri ya Pak ya. Kalau kita mungkin kemarin bisa melihat rangkaian tersangka-tersangka Kejagung itu selalu kita saksikan bagaimana ada ritual memakai rompi pink, diborgol, dibawa jalan ke dalam mobil tahanan. Akankah publik bisa berharap akan ada visual seperti itu untuk Jampitsus ini? Nah ini juga kita juga harus bisa publik juga harus penyidik ini juga harus bisa mengedukasi. Jangan terlalu a priori begitu terjadi suara-suara begini-begini, itu harus tahan. Jangan begitu gitu loh. Masyarakat juga harus diedukasi supaya mereka jangan berprinsip seperti itu. Tersangka itu belum tentu bersalah, namanya juga tersangka. Itu. Ya, namun demikian jangan juga dibiarkan gitu loh.
Ini yang seharusnya masyarakat juga harus menahan diri, tidak mengkriminalisasi orang yang tidak bersalah. Oke, tapi kalau menurut Bapak menangkap suara-suara publik saat ini kepada Febri Adriansyah dan pemeriksaannya di Kejagung itu seperti apa, Pak? Ya sesuai dengan pemahaman masyarakat sendiri. Saya nggak bisa menghakimi itu. Ya begitulah, misalnya kalau misalnya masyarakat itu berpendapat seperti itu, ya sudah. Namanya juga berpendapat. Ya kan? Kan nggak salah orang berpendapat. Toh yang memegang kendali kan di aparat penegak hukum. Iya, kan gitu. Tidak salah. Tetapi kemudian apakah pihak Kejagung harus menunjukkan respon yang sedikit lebih menjawab pertanyaan publik atau keraguan-raguan publik? Iya, itulah tadi yang saya katakan. Kenapa saya tadinya pesimis ya? Apakah jaksa? Karena apa? Kejaksaan itu pasti akan mengalami. Dia berbuat A salah, berbuat B pun salah, berbuat C pun salah. Itu yang berat bagi kejaksaan dalam kasus ini gitu. Kalau menurut Pak Jasman sebenarnya tindakan yang harus dilakukan Kejaksaan Agung untuk kasus Febri ini seperti apa agar kemudian paling tidak kan Bapak bilang A salah, B salah, paling tidak terlalu salah lah Pak. Ya, jadi sebenarnya yang paling pas ya, yang paling pas tadinya ya ini serahkan saja supaya nggak salah. Ada dua. Kalau Pak Mahfud kan ngomong serahkan aja ke KPK kan. Iya. Gitu. Nah, kalau saya tambah lagi minta pendapat Ketua Mahkamah Agung supaya siapa penyidiknya gitu loh. Oh, minta pendapat Mahkamah Agung. Iya. Oke. Kenapa harus ke Mahkamah Agung? Ya karena memang Mahkamah Agung lah yang memonitor nanti mulai dari Pengadilan Negeri sampai di Mahkamah Agung. Ya. Kenapa tidak dilibatkan Mahkamah Agung? Supaya tidak menyalahi. Kalau ini ke KPK juga ada juga serba-serbinya gitu loh. Iya. Ya, mungkin serahkan aja ke Mahkamah Agung. Kalau Pak Mahkamah Agung menetapkan sudah lanjutkan. Kenapa? Karena Mahkamah Agung juga bisa menjawab tadi. Kan kita katakan ini kan tidak ada pelimpahan gitu loh. Iya. Nah, ya harusnya jadi Mahkamah Agung libatkan aja, tanya gimana ini kira-kira. Tapi kalau Pak Jasman sendiri cukup percaya dirikah atau cukup optimiskah bahwa Kejaksaan Agung yang katanya ada tim 9 orang ini akan benar-benar bisa fair, transparan, independen, Pak? Ya, itu yang saya bilang, apapun yang dilakukan itu belum tentu dipercaya oleh masyarakat. Ini tantangan tadi yang paling berat buat kejaksaan itu. Nah, harusnya kan dia gimana? Atau kalau enggak mohon petunjuk presiden kan. Tapi untuk lebih fairnya silakan aja ke Ketua Mahkamah Agung tanya. Nah yang ketiga harusnya ya udah Jaksa Agung dan Kapolri kompromi gimana bagusnya kan itu. Sudah ya Pak, ini sudah dilakukan mereka kompromi kan kemarin mereka sering ketemu berdua. Tapi komprominya kan kita nggak jelas awal rasanya. Karena tidak dibuka ke publik apa hasilnya. Nggak dibuka ke publik. Itu harusnya dibuka ke publik. Oke. Bahwa ini kami sepakat bahwa ini dilanjutkan oleh Kejaksaan Agung. Iya, tapi lagi-lagi memang ini memang sesuatu yang agak sulit karena memang kepercayaan publik tentang bagaimana aparat penegak hukum bisa mengadili anak buahnya sendiri atau pejabatnya sendiri itu kan sangat rendah ya Pak Jasman. Iya itu yang saya katakan mulai dari awal harusnya tidak. Harusnya tidak di situ. Ya harus tidak gitu. Harusnya ya itu yang harus dikhawatirkan gitu. Iya. Bagaimana menepis anggapan masyarakat seperti itu. Harusnya begitu dari awal. Jangan ya disebutkan begini aja begini jangan langsung terima kan gitu. Ya itu loh. Oke, saya ingin masuk sedikit soal penggeledahan 13 lokasi ya Pak. Mungkin saya sebutkan sedikit lokasi-lokasinya. Ada 13 ini di kantor PT CBS Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Kemudian
kantor PT CBS di Penjaringan Jakarta Utara, ada kantor PT Krakatau Niaga di Petojo Selatan Jakarta Pusat, kantor grup DMG Kuningan Jakarta Selatan, kantor PT PML Karet Kuningan Jakarta Selatan, Cafe Deklan itu yang kemudian kita lihat ada di Cipete Jakarta Selatan, ada Money Changer di Cipete juga Jakarta Selatan, rumahnya Tan Kian di Mega Kuningan Jakarta Selatan, rumah Don Rito di Gandaria Selatan Jakarta Selatan, rumah apartemen Pacific Place, kemudian rumah Febri di Parayangan di Sentul Bogor, dan rumah MN Serpong Utara Tangerang Selatan, dan ruko di Jalan Asem 2 Cipete Jakarta Selatan. Ini ya Pak, kalau kemudian nanti jawaban dari tersangka melalui kuasa hukumnya adalah seluruh aset itu bukan lagi dikelola oleh tersangka, itu ada, mungkin itu semua nanti akan ditumpahkan kepada Don Rito semua. Bisakah, mungkinkah seperti itu Pak? Ya mungkin saja kalau memang begitu kenyataannya. Tapi yang pasti itu kalau dari sekian tadi 13 itu, semua itu kan punya latar belakang. Iya. Kenapa ini ditelisi? Kenapa disegel atau digeledah gitu? Kan ada latar belakangnya. Iya. Itu yang harus dipelajari oleh kejaksaan. Masuk akal enggak? Karena hukum itu masuk akal. Harus masuk logis. akal. Oke, harus logis. Gitu. Jadi kalau misalnya sertifikatnya tetap milik, maksudnya kita menemukan sertifikat atau polisi menemukan sertifikat bahwa itu pemiliknya adalah Pak Febri, tetapi kemudian Febri bilang bahwa oh itu yang menjalankan sudah orang lain. Ya. Tidak bisa seperti itu ya Pak ya? Tidak bisa dong. Oke. Orang atas nama dia. Nah sekarang kembali lagi. Kalau tadinya sertifikat itu atas nama Febri, kok bisa dikuasai oleh orang lain? Apa dasarnya orang lain itu menguasai itu? Gitu. Sebenarnya nggak sulit gitu. Nggak sulit. Yang penting betul-betul profesional dan tidak ada tendensi apapun. Tidak ada tendensi apapun. Oke. Iya. Satu mungkin pertanyaan sebelum kita break Pak Jasman. Ini ada bumbu-bumbu lain, ada TNI yang kemudian ada di dalam kasus ini. Kita saksikan bahwa TNI ada menjaga rumah Febri ketika malam penggeledahan itu. Kemudian juga datang ke Polda Metro Jaya Kamis 9 Juli dini hari setelah penggeledahan. Dan ada saksi yang mengatakan ada mobil yang hilir mudik Pak di Treskrimsus Polda. Yang kemudian muncul dugaan ada upaya pengambilan barang bukti yang disita oleh polisi. Apa tanggapan Bapak tentang ini? Saya tidak mau menanggapi itu. Yang pasti bahwa hubungan Febri dengan Menhankam memang karena Menhankam sebagai ketua tim PKH, Febri sebagai wakil ketua. Jadi mungkin saja Febri minta perlindungan TNI begitu kira-kira? Ya, kebetulan bukan jadi karena memang kalau nggak salah pernah jaksa agung meminta perlindungan dan itu sudah keluar, ada suratnya, ada surat yang dikeluarkan Panglima atau siapa memberikan perlindungan kepada aparat sipil, aparat di Kejaksaan Agung atau di Kejaksaan Negeri, termasuk perlindungan dari aparat kepolisian yang sedang melakukan penggeledahan untuk kasus korupsi. Iya termasuk, iya kan? Bisa ya Pak seperti itu. Jadi ya, maksudnya apa tadi? Itu apakah perlindungan itu termasuk melindungi seorang pejabat ketika sedang bermasalah dengan atau ketika sedang diusut, diduga atau disangka melakukan tindak pidana korupsi? Oh tidak begitu. Harusnya tidak seperti itu. Harusnya tidak begitu gitu kan? Harusnya tidak begitu. Nggak harus TNI melindungi pada saat udah salah itu, nggak benar dong. Salah juga gitu. Iya. TNI itu. Baik, kita akan break dulu Pak Jasman. Kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama Kasih Paham. Air kan banyak di mana-mana. Kok saya bisa habis, Bu? Iya, air memang banyak. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Kasih Paham. Kita lanjutkan perbincangan pada malam hari ini. Pak Jasman, kalau menurut Anda dengan melihat rentetan atau garis waktu yang terjadi pada kasus ini, dimulai dari penggeledahan dulu, kemudian penetapan tersangka, menurut Anda tantangan untuk penyidik membuktikan korupsi, yang ini kan bukan tangkap tangan ya Pak ya. Kalau tangkap tangan kan mungkin akan lebih mudah untuk penyidik
menetapkan tersangka dan kemudian ada barang buktinya. Ini barang buktinya ada, tetapi seperti yang kita saksikan saat ini dari kuasa hukumnya sudah mengatakan bahwa itu beberapa bukan milik tersangka. Iya. Tantangannya akan seperti apa, Pak? Tantangannya ya harus mampu menjelaskan barang-barang bukti itu, informasi apa. Jadi semua itu kan berasal dari informasi. Informasi ini diolah, terus kemudian diambil keputusan gitu. Setelah itu nanti maka berembuklah antar tim. Antar tim dulu. Tim 9 ini ya, Pak ya? Ya, tim 9 itu kumpul. Terus habis itu mereka berkesimpulan sementara. Kemudian dibawa ke Kasubdit. Ya, apa mungkin langsung untuk mempersingkat, dia expose di hadapan Dirdik. Nah, ini nanti kalau jadi Pak Kuntadi, di hadapan Pak Kuntadi. Setelah di hadapan Pak Kuntadi, ada keputusan lagi, bawa lagi ke Jaksa Agung. Jaksa Agung juga harus tahu itu nanti, pasti tahu. Itu untuk membuktikan itu. Ini kalau Anda mengatakan bahwa ada jenjang-jenjang yang kemudian harus dilewati kasus ini, tetapi kan ini sebenarnya memang Jampitsusnya sudah ada PLT ya sekarang ya Pak ya, tetapi kan yang lain masih sama. Menurut Anda akan ada perasaan ewuh pakewuh kah di antara para penyidik ini ketika mereka harus menangani pejabatnya sendiri? Salah satu kebiasaan di kejaksaan, di forum expose tidak ada pangkat, tidak ada jabatan. Oh, bisa seperti itu ya Pak ya? Bukan bisa, memang tidak ada pangkat, tidak ada jabatan. Yang ada adalah pimpinannya, pimpinan expose, gitu, eksposan dan peserta dan pimpinannya. Kalau tidak ada pangkat, tidak ada jabatan tuh artinya dalam ekspos itu apa yang terjadi Pak? Boleh berpendapat berbeda. Misalnya si A mengatakan ini, menurut saya begini. Nanti disangka. Nah, itu ramai itu loh. Ekspos itu ramai. Bisa hanya untuk membahas satu topik, bisa sampai 2 jam gitu. Itu. Ini saya mohon maaf bertanya karena ini mungkin ada kecurigaan di publik ya Pak. Ketika kemudian jangan-jangan jaringan Jampitsus kalau memang dia tersangka dan melakukan korupsi itu masih ada di situ. Ketika ekspos jaringan Febri, yang mengetahui bahwa di dalam tim. Ya kemungkinan besar itu tidak akan diundang kalau memang diduga. Kalau memang diduga dia itu ada jaringan ya nggak akan diundang, ya kan? Ya. Tapi sampai saat ini kita tidak tahu ya ada jaringan atau tidak ada jaringan antara atau lain, siapa. Boleh kita yakini ini kan orang-orang ini mantan dari KPK. Iya. Saya baca semua itu kemungkinan besar tidak. Tidak ada jaringannya Febri itu. Di dalam 9 orang itu ya Pak ya. Dalam perkara yang melibatkan mantan pimpinan penegak hukum, ini nanti standar pembuktiannya Pak akan sama atau harus lebih tinggi daripada warga biasa? Karena ini penegak hukum. Seharusnya lebih tinggi, harus lebih ketat. Ya, harus. Ya. Memang itu yang harus disadari oleh aparat penegak hukum khusus dalam hal ini adalah jaksa. Harus menyadari itu. Dan kebetulan saya juga ngajar di Badiklat. Dan kebetulan yang saya ajar itu adalah masalah tindak pidana korupsi. Dan saya sampaikan kepada mereka seperti itu. Jadi ketika mereka sedang menyidik, kemudian menyusun tuntutan, itu kira-kira akan... Belum menyidik dulu kan gitu. Iya. Enggak, itu formulnya kan tadi saya sudah katakan. Ada langkah, step yang harus dilalui. Ya, mereka melakukan pemeriksaan. Dikumpulkan, terus habis itu naik untuk bawa dalam. Ini kira-kira akan mulai dari nol Pak atau kemudian bahan-bahan dari kepolisian itu akan dipakai? Info yang dari polisi juga harus diuji. Diuji lagi gitu. Nah, ini perlu nggak pendalaman? Kelihatannya saya yakin harus didalami. Kalau dari pengalaman Pak Jasman menangani kasus sebesar ini Pak, ini kan kasus yang kemudian dapat perhatian publik cukup tinggi, dan kemudian kita lihat bagaimana pejabat-pejabat bereaksi dalam kasus ini. Kita tahu Presiden memanggil sejumlah pejabat untuk kasus ini. Kita lihat Komisi 3 kemudian menggelar konferensi pers, bahkan membentuk panja ya untuk ini. Akan seperti apa kerja penyidik di bawah tekanan seperti ini Pak Jasman? Kalau dari pengalaman Pak Jasman ya? Kalau saya nggak peduli. Salah satu contoh ya yang pernah saya sidik.
saya menyidik kasus DL Sitorus, penambahan hutan, yang saya jadikan perkara korupsi. Itu kepeduli saya pada waktu itu. Bahwa tahu apa semua orang Batak membuli saya gitu. Iya, nggak peduli. Tapi waktu itu konsentrasi saya adalah, saya bilang sama tersangka Del, karena Del ini mamanya buruh penjahitan. Saya bilang, Om Bro, gimana kita atur, kita selesaikan ini? Gimana cara menyelesaikannya? Bayar kerugian negara. Tadinya udah oke. Tapi pengacaranya pada waktu itu Ahmad Samsudin nggak mau bayar, ya, nggak, katanya ya udah lanjut. Nah, terus saya dibully tuh habis-habisin waktu Dibulinya melalui mana? Melalui apa, Pak? Ya orang-orang Batak semua kan. Orang-orang Batak ya. Ya. Dari atasan ada tekanan juga tidak, Pak? Kebetulan di kejaksaan itu saya terkenal orang keras. Jadi nggak ada yang berani tekan Pak Jasman. Nggak ada yang berani menekan saya. Oke. Saya ingin bicara soal kehadiran Komisi 3 di tengah kasus ini. Kita melihat perjalanannya sebenarnya kepolisian ingin menetapkan tersangka, kalau tidak salah Jumat malam, karena kita lihat ada tayangannya, ada barang buktinya, tetapi tidak ada yang bicara pada waktu itu. Kemudian keesokan harinya ada Komisi 3 yang menemani konferensi pers antara kepolisian menetapkan tersangka dan kemudian dialihkan kepada Kejagung. Menurut Anda lazim tidak ketika Komisi 3 di kasus berjalan yang sebenarnya belum P21 ini kemudian ada di tengah-tengah kasus ini? Di periode sekarang, DPR yang sekarang, saya kira memang aktif banget. Banyak perkara-perkara yang mengundang respon dari Komisi 3? Iya. Oke. Komisi 3 banyak mengundang. Kan itu kan ada istilahnya itu dengar pendapat gitu kan. Ada. Jadi ya nggak kaget. Seharusnya tidak perlu, harus membatasi diri. Komisi 3 ini ada nggak hal yang perlu sekali harus Komisi 3 turun. Itu jadi jangan asal-asalan gitu kan. Nah, justru dengan turunnya Komisi 3 masyarakat menjadi, ini kasus apa ini? Kan gitu kan. Jadi menimbulkan persepsi lain lagi ya? Menimbulkan persepsi lain gitu. Ya kan. Itu yang jadi masalah. Harusnya bisa Komisi 3 untuk tidak supaya tidak menimbulkan kegaduhan gitu. Dengan adanya kayak gini kan jadi gaduh. Gitu. Oke. Soal penetapan tersangka yang tanpa pemeriksaan, Pak Jasman, kemudian soal penggeledahan yang tanpa pemberitahuan, kemudian soal status tersangka yang begitu dialihkan sempat disebut Kejagung sebagai berubah jadi saksi, tapi kemudian malamnya disebut lagi menjadi tersangka. Ini semua, Pak Jasman, kalau kemudian dijadikan bahan untuk gugatan pra-peradilan, kira-kira ini mudah menang tidak, Pak? Ya, saya nggak bisa ngomong. Yang pasti tidak lazim. Tapi ini celah tidak sih, Pak? Kemudian untuk tersangka bisa memperkarakan penetapan tersangka? Iya. Dia tersangka bisa mempra-peradilan. Ya, dan itu supaya lebih fair, iya harus. Itu nanti apa? Tapi tolong juga apapun putusan pra-peradilan itu harus dihormati. Gitu. Oke. Terakhir mungkin sebelum kita ke segmen 3 nanti Pak, publik itu melihat rentetan pertemuan simbolik antara para pemimpin-pemimpin institusi yang kemudian dipersepsikan, ini persepsi ya Pak Jasman, dipersepsikan publik seperti sedang ada intrik atau sedang ada perang bintang lah kalau di netizen bicaranya ya. Tapi kita kemudian melihat di hari Minggu itu, di hari Koperasi, ada foto bersama antara Jaksa Agung dengan Kapolri. Kemudian di hari Senin kita lihat Kapolri datang ke Kejaksaan Agung. Simbol-simbol seperti ini menurut Pak Jasman meredakan persepsi negatif publik atau justru memancing persepsi lain? Jadi ya bisa saja itu simbol-simbol menunjukkan bahwa tidak ada masalah. Tapi sebaliknya juga, bisa juga kamuflase. Kalau Bapak melihatnya kamuflase atau? Bisa saja ada orang masyarakat yang menganggap kamuflase itu. Bisa saja. Tapi kalau pengalaman Pak Jasman sendiri di Kejagung, hubungan dengan kepolisian itu seperti apa sih Pak? Baik. Baik. Ya, koordinasinya bagus. Baru kali ini yang saya lihat ini kayaknya harus seperti tadi yang saya katakan, menimbulkan kegaduhan gitu. Sehingga cukup sebenarnya antara berdua, Kapolri dengan Jaksa Agung, selesai.
Dan waktu waktu saya direktur penyidikan dan pengalaman juga di daerah, waktu jadi Kajati, dan cukup Kajati dengan Kapolda, cukup. Saya 2 kali Kajati, kami rutin dengan Kapolda bertemu. Itu yang harus dibangun gitu. Itu yang harus dibangun. Gitu. Jadi di situ juga satu lagi yang saya harapkan, jangan ada yang merasa lebih hebat. Ini kuncinya di situ. Jadi ini bisa tapi ini tafsiran ya, tafsirkan ya. Kebetulan kemarin ada kasus MBG, ada ada jenderal polisi yang kemudian ditangkap. Ini juga waktu itu saya juga sebenarnya bilang, loh kok sampai begini gitu. Saya juga menyesalkan kejadian itu. Gitu. Nah, ya tapi saya dengar udahlah yang penting jangan sampai di tanggal 1 Juli gitu. Itu juga harus dijaga. Tapi wajar ya Pak kalau kemudian masyarakat menghubung-hubungkan bahwa apa yang terjadi pada Jampitsus adalah akibat kasus MBG begitu. Iya, kan gitu kan. Iya. Nah, ada lagi informasi tapi ini informasi ya, bahwa tim dari Kejaksaan Agung yang akan menggeledah di Jawa Tengah disuruh balik kanan. Ada juga informasi seperti itu. Itu. Ini yang akibat daripada yang tidak hati-hati gitu loh. Kurang hati-hati. Yang kurang hati-hati siapa dong Pak? Ya mereka semua. Termasuk ya ini juga Febri juga seperti itu. Tadi kan dia di rumahnya ada barang begitu kan hati-hati juga. Itu merampok kok jadi begitu gitu. Oke. Kalaupun merampok gitu. Tapi kalau Pak Jasman tadi mengatakan harusnya ini bisa diselesaikan antara 2 kepala institusi itu. Selesai. Tapi definisi selesai itu seperti apa Pak? Karena jangan sampai kemudian publik melihat selesai akhirnya MBG-nya tidak diusut, kemudian kasus korupsi Jampitsusnya juga tidak diusut. Sama aja. Di kejaksaan mau di kepolisian yang mereka kedepankan adalah keadilan berdasarkan hati nurani rakyat. Baik di penyidik Polri maupun di penyidik kejaksaan itu harus melekat. Artinya apa Pak? Ya, artinya bahwa mereka harus melakukan pendekatan terhadap apa yang mereka lakukan itu adalah sesuai dengan keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Itu. Jadi bukan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan keinginan mereka, bukan. Oke. Baik, kita harus break dulu Pak Jasman. Nanti kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama Kasih Paham. Air kan banyak di mana-mana. Kok sakit? Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Kasih Paham. Kita lanjutkan perbincangan Pak Jasman. Saya mungkin akan membacakan tim khusus yang isinya 9 orang yang berpengalaman di KPK itu. Mungkin Bapak ada yang Bapak kenal namanya ya, kemudian bisa memberitahu kira-kira seperti apa profilnya. Yang pertama ada Inspektur Keuangan 2 pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Agus Salim. Ada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Muhibudin. Ada Kepala Pusat Manajemen Penelusuran dan Perampasan Badan Pemulihan Aset Kejagung, Katarina Mulyana Girsang. Ada Inspektur Keuangan 1 Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Riono. Ada Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Agus Sahat. Kemudian ada Direktur Pertimbangan Hukum dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Iren Putri. Ada Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Rinaldi Umar. Direktur Penuntutan Jaksa Agung Muda Pidana Militer Zeta Dong Alo. Dan Direktur A pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Hari Wibowo. Ada nama-nama yang mungkin Bapak kenal? Sering dengar nama-namanya gitu ya. Karena kebetulan orang ini kan masih junior saya semua. Jadi ya sebatas tahu gitu. Ada. Jadi kalau ditanya mengenai bagaimana kira-kira prestasi orang ini nanti, ya, saya yakin percaya bahwa mereka mampu. Karena semua jaksa itu sudah dilatih itu. Ada pendidikan khusus, ya. Pertama-tama ada pendidikan dasarnya PPJ namanya, ya. Itu sama-sama dulu. Terus ada lagi pendidikan khusus itu. Dan saya yakin mereka. Hanya satu aja misalnya, jangan sampai mereka itu ada yang pernah bermasalah, gitu. Bermasalah karena terima uang sebenarnya. Kalau soal kemampuan, ya ke saya mampu. Nah kemudian yang kedua, tadi kan sudah saya jelaskan
di sebelumnya. Ini apapun yang mereka hasilkan itu nanti setelah melalui forum expose atau gelar perkara. Dan orang-orang yang sudah hadir di dalam gelar perkara adalah bukan hanya mereka, ya. Jadi dipimpin oleh misalnya Jampicus, ya, atau mungkin saja dipimpin oleh wakil jaksa agung. Nah, terus jaksa agung muda yang lain bisa ikut, direktur-direktur yang lain bisa ikut, dan mereka bisa berkomentar. Ya, saya kurang sependapat dengan Anda. Bla 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 bla. Terjadi begitu. Oke, bisa menantang ya berarti. Iya, bisa menantang. Maka tadi saya juga udah katakan tadi, tidak ada di situ pangkat dan jabatan, enggak ada. Enggak ada. Silakan Anda ngomong. Dan sudah di sebelumnya juga pimpinan gelar perkara mengingatkan jangan sungkan-sungkan. Di sini tidak ada jabatan. Pasti begitu. Dan hasil ekspos itu nanti kemudian akan diumumkan ke publik kah atau tidak, Pak? Harusnya. Oke. Harusnya bahwa ini telah melalui hasil ekspos, bahwa ini sudah bisa bla 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 bla, dan dalam rangka transparansi harus dibuka gitu. Gitu. Untuk kemudian meredam kecurigaan publik, Pak, bahwa itu jangan-jangan dilokalisir hanya untuk oknum-oknum tertentu saja yang saat ini sudah jadi tersangka. Kira-kira bagaimana caranya Kejagung? Ini juga bisa. Kan ada juga Komjak. Komjak juga dihadirkan. Oke, di ekspos itu? Iya. Oke. Di dalam ekspos itu dihadirkan Komjak. Kalau di proses penyidikan, atau kalau perlu misalnya mantan yang Widya Suara dari Beriklat, ya termasuk seperti saya, karena sama si Widya, saya diundang, boleh. Terus saya lihat gitu. Apa akibatnya kalau ternyata di dalam forum ekspos itu terbukti misalnya hasil penyidikannya masih lemah? Ya, diperbaiki dong. Jadi akan ada ekspos lagi nanti begitu? Ya, ada pengulangan lagi, diulangi lagi. Okay. Ini loh, ini kurang. Nah, itu. Oke, kalau dari mungkin Bapak bicara dengan teman-teman seangkatan Pak Jasman atau kemudian bicara dengan teman-teman jaksa yang masih menjabat, kira-kira kalau suasana batinnya Pak dengan kasus ini tuh seperti apa sih di Kejaksaan Agung, Pak? Ya, kalau disebut suasana batin macam-macam. Tapi gimana ya mau dibilangnya? Sulit kita mengatakan. Ya, jadi kalau kami diantara kami kalau bahas begitu kurang terbuka juga gitu loh. Kurang terbuka juga. Contoh pernah ada teman saya diskusi gimana ini, bro, mengenai ini. Ya sudahlah, kita lihat aja nanti. Gitu aja jadinya. Begitu. Karena serba salah kan. Tidak ada kekhawatiran bahwa kasus ini kemudian akan mendegradasi wibawa Kejaksaan Agung secara keseluruhan hanya karena satu kasus ini, Pak? Ya, adakah perasaan seperti itu mungkin? Ya, ada pasti. Tadi kan saya udah bilang, ada 3 kemungkinan kan gitu. Ya, kalau ini lanjut, sadis sekali. Tapi bukankah sadis itu lebih baik dalam situasi seperti ini, Pak? Sadis itu bukan dalam konteks negatif, tetapi dalam konteks bahwa Kejaksaan Agung bisa benar-benar adil dalam mengungkap kasus meskipun itu adalah pejabatnya sendiri. Sebenarnya dari dulu tuh bukan membela. Sebenarnya dari dulu tuh Kejaksaan selalu, karena itu yang harus dipegang. Harus bisa menegakkan keadilan sesuai dengan hati nurani rakyat. Itu yang ditanamkan kepada setiap jaksa, baik dia masih jaksa muda yang baru keluar dari pendidikan, apalagi yang senior. Ya seperti orang-orang ini kan udah ada yang kejati, ini kan dia kan malu dia kalau sampai dia ya budaya malu kan nggak ada lagi di kejaksaan. Ada dong. Ada tuh nggak ada lagi, Pak? Ada dong. Masih ada ya, Pak ya. Apalagi nama-namanya dibuka seperti ini. Iya, masih ada itu. Oke. Kalau dari kacamata publik, Pak, ketika kita mengamati kasus ini dan mengamati nanti bagaimana proses ke depan, bagaimana kemudian Kejaksaan Agung akan melakukan serangkaian penyidikan, kemudian sampai ke ekspos, sampai kemudian ke penuntutan, apa kira-kira indikator-indikator yang bisa dicatat oleh publik, yang kemudian bisa jadi pegangan, Kejaksaan Agung memang benar-benar melakukan tugasnya dengan benar dan dengan akuntabel, dengan meyakinkan gitu. Apa yang bisa kemudian harus jadi tergantung sekarang. Justru kita bertanya sekarang, apa sih yang diinginkan oleh publik dalam kasus ini? Apakah
keinginan publik bahwa ini harus sidang dibawa. Kan itu juga kan tantangan juga. Sementara kalau misalnya tidak ada bukti, ya kan itu kan nggak, jangan dipaksakan dong. Kan itu. Jadi ada bisa juga gitu. Yang pasti ini untuk menguji apakah hasil penyidikan itu, yang katakanlah misalnya bisa ditindaklanjutilah ke pengadilan. Nah itu hakim yang menilai itu bisa, nggak sulit itu, nggak sulit. Kalau Anda jadi Jaksa Agung hari ini, Pak Jasman, kira-kira apa langkah radikal yang kemudian akan Anda lakukan untuk memulihkan, ini kan kepercayaan publik kan sangat rendah mungkin ya, bisa dikatakan rendah terhadap bagaimana Kejaksaan Agung akan mengusut kasus pejabatnya sendiri. Kira-kira kalau Anda Jaksa Agung, apa mungkin yang akan Anda lakukan? Ya kembali lagi, saya tegakkan, saya betul-betul tegakkan keadilan itu. Dengan? Ya, tegakkan keadilan, jangan, tidak boleh menerimanya, tidak boleh terima suap, kan itu dulu, ya, itu dulu yang kita tekankan kepada jaksa-jaksa ini, ya. Nah, kemudian saya akan coba, ya, sebelumnya saya akan juga tunjukkan diri saya bahwa saya tidak terima, ya, harus berani mengatakan tidak pernah, tidak mau menerima, tidak mau diatur-atur, itu aja. Ya, kalau saya lebih mudah, karena saya memang tidak mudah diatur gitu. Tapi kan tidak semua orang seperti Pak Jasman. Iya betul. Semua tahu. Ini kan masih ada ini. Pak Hendarman, Jaksa Agung. Boleh, silakan. Harusnya pimpinan kami diundang media. Contoh, Pak Prasetyo masih ada. Terus Pak Hendarman masih ada. Itu bisa diajak ngobrol juga seperti ini. Gitu. Oke, belajar dari kasus ini, apa kira-kira yang harus dipegang oleh Kejaksaan Agung, termasuk untuk jaksa-jaksa mudanya kali ya Pak Jasman. Kemudian belajar dengan bagaimana mereka melihat Jampitsusnya punya aset begitu banyak, kemudian dilakukan penggeledahan, dan meskipun sekarang kita tidak tahu itu milik siapa ya Pak Jasman, tetapi kira-kira pelajaran apa yang harus diambil oleh para jaksa-jaksa muda? Ya pelajaran, ya kan, ya bukan pelajaran lagi sih. Harusnya takut. Tadi kalau istilah yang sering saya gunakan, ciptakan budaya takut. Iya. Kalau di Kejaksaan Agung itu budaya takut ada tidak sih Pak? Oh ada. Saya kebetulan mantan PLT Jamwas. Oke. Oh paling takut. Itu di pemda itu. Saya kan ngomong itu. Takut untuk korupsi? Ya, bukan. Jadi indikasinya juga. Kalau waktu saya itu, waktu di Kejati, saya ngomong itu kepada kepala-kepalanya, jangan sampai ada yang pulang terus. Misalnya saya di daerah nih, contoh di waktu itu di Kalimantan Tengah, saya sampaikan itu pejabat-pejabat Kalimantan Tengah, jangan sampai kalian itu pulang terus ke Jakarta. Hari-hari Sabtu, hari Jumat, hari Sabtu pulang ke Jakarta, dan melalui pintu VIP-nya. Kan itu. Karena apa? Saya udah bilang, anak buah saya sudah saya taruh di sisa tuh. Siapa kira-kira pejabat yang pulang tiap minggu? Catat. Itu saya pakai. Kalau tetap melakukan, diapakan Pak? Ya selidiki. Selidiki. Dari mana uangnya untuk pulang-pulang terus ke Jakarta? Gitu. Jadi ini juga begitu. Di internal juga begitu. Nah, jadi waktu saya di PLT Jamwas, saya ngomong itu kalau saya instruksi ke daerah. Saya ngomong, jangan sampai saya mendengar tadi, Anda seringkali pulang ke Jakarta. Atau entah kemana. Gitu. Nah, gampang. Saya tungguin aja di bandara. Ada beberapa jaksa-jaksa yang pulang ke daerah. Pulang ke Jakarta atau ke entah kemana. Keluyuran di bandara gitu. Ngapain? Itu. Jadi ditakutin dulu. Nah itu yang tadi saya katakan. Kita ciptakan keadaan. Budaya takut. Itu. Harusnya Jamwas itu ditakuti oleh jaksa-jaksa di daerah. Maupun jaksa-jaksa di Kejaksaan Agung gitu. Gitu. Dari gaya hidupnya berarti ya Pak ya, sudah bisa kelihatan ya? Iya, contohnya seperti saya, gaya hidup saya. Tinggal saya di mana? Di Pondokopi. Bukan di Pondok Indah. Rumah juga penting ya Pak, lokasi rumah ya. Kalau di Jakarta Selatan mencurigakan ya Pak. Oh iya dong, iya kan gitu. Ya kalau misalnya rumahnya di sini, ya macam ada teman-teman, rata-rata. Kalau saya, justru saya itu dikatakan orang, kiri itu katanya. Karena apa? Karena rumah saya di Pondokopi. Itu. Di rumah saya memang di Pondokopi. Iya.
Tapi kalau kemudian pada masa Pak Jasman ada orang-orang yang kemudian atau jaksa-jaksa yang Dari kemudian dulu juga terindikasi sudah banyak orang kaya jaksa. Iya, sudah banyak ya jaksa kaya ya. Udah. Tapi membuktikan bahwa mereka itu kemudian jangan-jangan melakukan sesuatu atau penyalahgunaan wewenang itu tadi kan mobilnya apa, tinggalnya di mana, mudah kok. Mudah itu. Makanya sebenarnya apa yang dilakukan di KPK itu bagus gitu loh. Apa yang dilakukan di KPK? Ya artinya kan itu kan seleksinya itu kan dilihat gitu kan. Iya, ya saya waktu itu masuk kok seleksi di KPK, ya nggak lulus aja di masalah politik kan di DPR, kan DPR yang milih. Ya. Oke. Publik yang saat ini mungkin kepercayaannya tidak begitu tinggi kepada Kejaksaan Agung untuk menangani kasus pejabatnya sendiri. Kira-kira Pak Jasman mau bicara apa kepada publik yang saat ini mungkin kepercayaannya sanksi lah ya Pak kira-kira. Jangan-jangan paling ini akan dilokalisir, paling jangan-jangan mereka akan saling menutupi kasus masing-masing. Apa yang mungkin Anda ingin katakan kepada publik? Pelototin aja, pelototin. Apa yang mereka lakukan? Ya sama, bukan hanya masyarakat. Saya pun akan mempelototin. Ya, karena apa yang saya sampaikan di media ini juga akan saya diuji nanti kan gitu. Apa betul gitu? Memang jaksa qualified itu. Ya memang kita pelototin aja. Masyarakat silakan mengamati gitu. Dan kalau ternyata akhirnya menguap begitu saja atau kemudian tidak masuk ke persidangan? Oh enggak, kalau itu enggak. Saya yakin enggak. Oke. Pasti masuk. Pasti masuk. Pasti masuk. Soal bagaimana nanti persidangan putusannya itu nanti itu lain persoalan. Kalau ini pasti maju ke persidangan. Pasti akan masuk ke persidangan. Gak mungkin. Dan kita akan menyaksikan seorang mantan Jampitsus duduk di kursi pesakitan begitu kira-kira. Iya. Bisa. Iya. Tapi mungkin melalui pra-peradilan dulu kali ya Pak. Tapi ya ikutin aja prosedur gitu. Nah kalau misalnya pra-peradilannya misalnya berhasil misalnya bahwa itu cacat gitu ya udah. Dan itu juga masih mungkin disiri lagi gitu loh. Pra-peradilan zaman sekarang bisa berkali-kali ya Pak kalau kita menyaksikan Bisa. kemarin kasus ijazah palsu. Iya, bisa saja gitu. Jadi yang pasti kalau saya berharap tolong media ini jangan di prank lah. Jangan terjadi prank. Itu aja. Itu yang saya khawatirkan. Prank yang Anda khawatirkan itu seperti apa? Ya artinya bahwa belum apa-apa media sudah berkesimpulan gitu. Sulit soalnya tidak berkesimpulan dengan barang bukti yang sebesar itu ya Pak Jasman. Iya, kan itu tadi itu yang saya katakan. Memang itu sangat sentral mengenai barang bukti itu, betul. Jadi kalau memang nanti Pak Febri tidak terbukti karena itu betul-betul punya siapa itu, ya oke, itu aja dibuktikan, kan itu. Tapi tadi kan saya sudah sampaikan. TPPU paling mudah, khusus di pasal 5. Tidak perlu itu hasil kejahatan atau tidak. Enggak. Oke, boleh dijelaskan sedikit soal TPPU itu mudah menurut Anda? Mengapa mudah? Mudah karena tidak perlu dibuktikan tindak pidana asal di pasal 5 ya. Di pasal 5. Yang harus dibuktikan adalah? Yang kalau di pasal 3 dan pasal 4. Yang penting itu bagaimana ada di rumah Anda. Jadi kalau Febri bisa kalau menjelaskan. Sudah terbukti kan ya udah. Kira-kira apa yang bisa membuktikan bahwa sebuah barang dengan jumlah sebegitu besar bukan milik dia itu masih mungkin ya Pak ya? Ya itu kita lihat, kita juga masih bertanya-tanya kan itu. Kita lihat aja nanti. Ya, itu tadi yang saya katakan harusnya baik di penyidik Kortas ya, maupun di kejaksaan itu yang harus dikejar dulu untuk membuktikan pasal 33 pasal TPPU gitu. Oke. Ya. Baik, kita akan sama-sama menyaksikan bagaimana kelanjutan kasus ini. Kita menunggu nanti mungkin Pak Jasman bisa datang-datang lagi ke sini untuk memberikan pencerahan kepada kami seperti apa. Iya. Boleh kita diskusi. Terima kasih Pak Jasman untuk waktunya bersama kami di Kasih Paham. Datang sini seperti begini nggak senang. Baik, pemirsa, kasus ini bukan sekedar menguji seorang mantan pejabat, tetapi apakah sistem penegakan hukum di Indonesia bisa memeriksa dirinya sendiri secara independen, transparan, dan juga akuntabel. Publik tidak hanya menunggu siapa yang bersalah, tetapi juga ingin memastikan proses menuju kebenaran ini akan sesuai dengan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Sampai jumpa di Kasih Paham berikutnya.
dalam setiap komunikasi dari informasi.